zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg heil! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di podcast sejarah kelas 11A. Di sini saya sebagai host Saka, tidak sendirian, ada teman saya di sini. Danis, Dianda, Raya, Fabila, Tiara. Oke, kali ini topik yang akan kita bahas itu tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Ya mungkin kita bahas dari awal dulu kali. Dari awal yang pertama kali itu Jepang datang ke Hindia Belanda, masih sebutannya itu ke daerah Tarakan, Kalimantan ya. Ya, betul. Jadi pertama kali Jepang itu masuk ke Indonesia itu di Tarakan, itu di daerah Kalimantan. Jadi tuh mereka datang bukan tanpa sebab. Jadi tuh mereka datang ke Tarakan karena di Tarakan itu sumber daya alamnya itu melimpah. Nah, khususnya itu minyaknya sih. Jadi mereka datang buat ngambil sumber daya alam kita, yaitu minyaknya, minyak bumi kita. Terus habis itu juga mereka sebelum datang juga nggak kayak main masuk aja gitu. Jadi tuh mereka tahu seluk-beluk Indonesia, terus kayak pejuang-pejuang tokoh Indonesia sama tokoh-tokoh agamis, religius itu tuh mereka tuh ngirim intel atau mata-mata, disebutnya tuh spionase gerakannya. Nah, si mata-mata ini tuh namanya tuh Inada sama Suzuki. Nah, ya gitu. Jadi ya. No endorse guys sebenarnya. Iya. Oke. Ya, jadi Inada sama Suzuki ini dia kayak intel yang disuruh sama tentara Jepang buat mata-matain Indonesia. Jadi tuh biar Jepang itu tahu seluk-beluknya Indonesia tuh, semuanya Indonesia tuh dia tahu karena ada mata-mata itu gitu. Iya, terus pas si Jepang udah nyampe ke Tarakan tuh tentara sekutu tuh orang-orang sekutu tuh kayak yang dari barat itu mereka udah gregetan nih, mereka nggak mau Jepang menguasai Indonesia. Akhirnya mereka langsung ngebentuk yang namanya ABDACOM atau American British Dutch Australian Command. Itu dari anggotanya sendiri ada dari Amerika, Inggris, Belanda, sama Australia. Nah gitu. Nah terus dari pas terbentuk ABDACOM ini, si Jepang itu malah dia itu makin menguasai Indonesia, sampai ke Ambon, Maluku, Sumatera, bahkan Jawa, pusat dari Belanda itu sendiri, yang tepatnya itu ada di Batavia. Nah, karena Belanda ini udah nggak sanggup ngelawan tentara Jepang, apalagi Jepang itu kan terkenal dengan tentaranya yang terlatih banget dan kuat banget gitu. Nah, mereka akhirnya sampai menyerah tanpa syarat dan membuat perjanjian, namanya perjanjian Kalijati. ya jadi namanya itu perjanjian Kalijati. Jadi perjanjiannya ini tuh dilakukan karena Belanda teralihkan oleh serangan yang dilakukan oleh Barat. Kalau boleh tahu Baratnya dari mana? Barat itu dari mana? Iya. Ya Baratnya itu Jerman. Jerman. Jadi Belanda diserang oleh Jerman sehingga di Indonesia ini kayak susah untuk diatur lah gitu. Jadinya Belanda dengan sukarela melepaskan Indonesia kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Nah di perjanjian ini tuh dihadiri oleh Terpuerten dan Hitoshi Imamura. Di mana Terpuerten ini adalah perwakilan dari Belanda dan Hitoshi Imamura ini perwakilan dari Jepang. Dan perjanjian ini tuh dilaksanakan di daerah Kalijati, makanya dinamakan perjanjian Kalijati. Oke. Berarti tuh Jepang sama Belanda tuh menurut kalian tuh lebih kuatan mana? Jepang nggak sih? Ya, kayak sih. Langsung menyerah tanpa syarat gitu kan, nggak ada perlawanan gitu. Mungkin Jepang kan. Ya. Nah, terus pas si Jepang itu udah menguasai full Indonesia karena Belanda menyerah tanpa syarat, itu mereka langsung ngebentuk pemerintahan militer
buat mengawasi ketat dari seluruh wilayah di Indonesia itu. Ya, jadi di masa pemerintahan Jepang di Indonesia itu kayak Jepang tuh ngelarang keras untuk masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Belanda. Ya karena kan bekas jajahan Belanda gitu kan. Benar. Tapi dia anehnya itu dia ngebolehin pakai bahasa Indo, bahasa diri sendiri gitu, bahasa kita. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi menurut orang Jepang ya, kayak kalau ngajarin orang yang bener-bener nggak tahu apa ya bahasa Jepang dari awal tuh kayak buang-buang waktu banget nggak sih? Kayak menurut dia tuh kayak kita tuh punya keterbatasan waktu gitu, kayak ngapain ngajarin mereka dulu gitu kan, udah pakai bahasanya aja sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya dipakainya pakai bahasa Indonesia. Nah terus dia juga kayak ngebubarin organisasi-organisasi bekas jajahan Belanda dan juga pastinya ngelarang organisasi pergerakan nasional nggak sih, kayak biar nggak protes gitu kan. Gitu. Terus iya. Takutnya mungkin mereka ada perlawanan dari Indonesia sendiri, kan mereka nggak mau apa kayak perlawanan gitu. Udah gitu mereka kan juga ada daerah jajahan lain gitu kan. Ketar-ketir mereka. Ya, ketar-ketir. Oke. Bisa. Terus pas Jepang udah mengawasin militer-militer itu, mereka ngebentuk organisasi militer supaya mereka itu dapat sumber daya manusia dari rakyat Indonesia itu sendiri, supaya bisa ngebantu tentara Jepang di Perang Dunia. Itu organisasinya itu ada Putra, kayak Keibodan juga, Heiho, sampai ke PETA. Nah, aku mau jelasin Keibodan. Nah, Keibodan ini itu tuh organisasi militer yang gunanya itu untuk membantu polisi Jepang, yang biasanya tugasnya itu untuk kayak mengatasi lalu lintas, menjaga keamanan desa. Nah, yang itu direkrut dari usia dari 26 sampai 35 tahun. Nah, iya. Dan itu juga dia itu sempat dibubarin Keibodan ini karena dinilai terlalu menguntungkan bangsa Indonesia. Iya. Oke. Terus kalau yang lainnya, organisasi lain? Nah, organisasi yang lain itu ada PETA. Nah, pahlawan nasional kita itu juga ada yang lulusan PETA, yaitu Jenderal Besar TNI Raden Sudirman, atau yang biasa dikenal dengan Jenderal Sudirman. Nah, dia itu bergabung pada tahun 1944. Dia itu disponsori oleh Jepang dan menjadi komandan batalion di Banyumas. Nah, dia itu juga sempat memberontak bersama prajurit Tentara gitu. bersama rekannya dia itu loh. Nah, dia itu sehingga itu dia diasingkan ke wilayah Bogor. Tapi sebelum yang organisasi itu ya, sebenarnya juga Jepang itu bentuk kayak ngebagiin tiga pemerintah militer gitulah. Kayak jadi dibaginya itu dari angkatan darat, angkatan laut gitu. Kayak pertama angkatan darat ke-25, terus ada juga angkatan darat ke-16 dan juga ada angkatan laut ke-2. Nah, kalau yang angkatan darat ke-25 itu dia di daerah Sumatera. Kalau angkatan darat ke-16, itu dia dari Jawa sampai Madura ya. Iya. Dan juga angkatan laut yang kedua itu dari Kalimantan sampai Sulawesi kayak gitu. Oke, itu dari Jepang itu sendiri kan mereka ngebuat organisasi militer, tapi tujuan itu sebenarnya buat keuntungan mereka sendiri kan. Awalnya. Nah, buat menutupi supaya mereka tuh nggak kelihatan kayak organisasi militer tuh untungnya buat mereka sendiri, Jepang doang, bukan ke rakyat Indonesia juga. Mereka juga ngebuat semacam propaganda gitu, yang dimana Jepang nutupin dan meyakinkan Indonesia bahwa mereka itu bukanlah ancaman. Upaya-upaya mereka itu kayak ada Jepang itu nyebut kalau mereka itu saudara tua dari Indonesia, sedangkan Indonesia itu saudara muda mereka gitu. Terus juga ada yang namanya gerakan 3A gitu. Kayak sering banget ya kita denger nggak sih 3A? Apa tuh? Apaan tuh? 3 itu isinya itu yang pertama Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jadi dia tuh menganggap dirinya itu sebagai dewa gitu. Wow. Memang Jepang ini
Indonesia mau aja ya dibohongin ya? Makanya itu. Mau aja gitu. Propaganda gitu emang sebenarnya udah biasa sih dilakuin sama para Licik penjajah ya? gitu. Iya. Itulah penjajah. Iya Nah, sih. Nah, terus di selama masa penjajahan Jepang tuh sebenarnya tuh nggak jauh beda sama pas penjajahan Belanda. Mereka tuh juga nerapin kayak sistem semacam kerja paksa gitu yang namanya Romusha. Iya. Nah, di Romusha ini mereka tuh mempekerjakan rakyat Indonesia untuk membangun secara paksa kayak proyek infrastrukturnya di Indonesia gitu untuk kebutuhan mereka yang pastinya sama memenuhi kebutuhan perang mereka juga. Gitu. Nah, aku mau jelasin tanaman-tanaman yang disuruh sama pemerintah Jepang gitu loh ya. Yang pertama itu ada tanaman Cina. Tanaman Cina ini untuk obat anti malaria yang dia itu kan jajah di wilayah Asia Tenggara. Nah, waktu itu lagi banyak banget wabah penyakit malaria, jadi disuruh nanam. Iya, terus juga ada tanaman karet. Tanaman karet itu untuk amunisi, pokoknya untuk kebutuhan perang Jepang lah ya. Terus juga ada tanaman jarak. Tanaman jarak itu yang diambil bijinya. Nah, bijinya itu untuk pelumas senjata-senjata, untuk mesin-mesin pesawat terbang, untuk mesin-mesin kapal juga. Kasian banget sih. Aku lihat di Google gitu foto-fotonya tuh kayak kasihan banget gak sih orang Indonesia digituin. Aduh, itu kayaknya tanaman jerak itu mereka jauh-jauh sampai ke Indonesia karena emang di sananya tuh nggak ada, mereka nggak bisa memproduksi sendiri tanaman jarak di di daerah Jepangnya gitu. Nah, terus sama pemerintahan Jepang juga selain ada yang tadi kayak Romusha gitu, mereka juga nyelipin budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk sama Jepang. Salah satunya mungkin kayak ada yang namanya istilah wanita penghibur dari rakyat Indonesia ke tentara Jepang, itu namanya Jugun Ianfu gitu. Nah, terus ada satu lagi yang dimana mereka itu ada kayak semacam bentuk penghormatan dari orang-orang rakyat Indonesia gitu, disuruh untuk hormat ke dan menunduk ke Dewa Matahari atau Kaisar Jepang. Nah, penghormatan itu ikonik juga sih, banyak didengar. Itu namanya adalah Seikerei. Ya. Jadi dia, ya itu seperti yang dijelasin sama Saka, kita orang Indonesia tuh semuanya tuh harus nunduk 90 derajat ke arah matahari yang terbit gitu. Kayak harus 90 derajat. Terus juga kayak ada kebudayaan-kebudayaan yang lain kayak dia nyuruh kita semua tuh untuk menghormati menghormati bendera nasionalnya dia yang namanya itu Hinomaru. Iya, itu. Jadi pokoknya banyak sih kayak penghormatan gitu yang sebenarnya tuh kayak kalau dilihat kayak penindasan banget nggak sih? Iya. Kayak menghormat apa-apa Emang sih. gitu. Kalau misalnya kita nggak mau tuh biasanya kita gimanain sama Jepang itu. Jepangnya pasti mati sih. Mati sih ancamannya. Nah, Karena kan pada zaman itu ya. iya. Dijajah. Nah, tapi dari Indonesianya sendiri tuh mereka nggak mau diam aja. Ada Akhirnya ya. tokoh-tokoh yang dimana mereka tuh menentang seperti dari Sekirei ini atau yang kebiasaan nunduk Dewa Matahari ini. Ada tokoh dari Tasikmalaya, itu namanya Kiai Zainal Mustafa, Kiai Haji Zainal Mustafa gitu. Ya, jadi pas waktu itu pada tahun 1942 ya kalau nggak salah, itu kan di mana Jepang tuh masuk ke Indonesia. Iya. Nah, di situ tuh kayak dia tuh kayak ada banyak penolakan Gitu lah ya. Iya, atas masuknya Jepang ke Indonesia ini. Nah, salah satunya itu ada di Singaparna, Tasikmalaya yang tadi Saka udah bilang. Nah, salah satu penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Singaparna ini tuh kayak menolak untuk melakukan tradisi si Seikerei tadi. Nah, karena pas pergantian kepemimpinan Belanda ke Jepang itu masyarakat Singaparna ini tuh kayak diharuskan untuk melakukan Seikerei. Nah, tapi si masyarakat ini nggak mau. Nah, terus ada tokoh siapa tadi kayak Haji Zainal Mustafa ini. Dia itu pemimpin
pesantren gitu di Singaparna. Dia tuh nganggep kalau tradisi Singaparna ini tuh kayak apa ya, melenceng dari ajaran agama Islam. Iya, selain musyrik. Terus selain si Kiai Haji ini ada juga yang namanya Ki Bagus Hadikusumo. Dia ini tuh juga kayak melakukan penolakan terhadap Syekh Kirai juga karena dia tuh pemimpin Muhammadiyah ya, kalau nggak salah. Nah, Berarti jumlahnya banyak ya? Kayak maksudnya yang protes tuh banyak maksudnya sampai dinotis sama orang Jepangnya gitu. Berarti yang ngedukung buat melawannya juga banyak. Ya mungkin karena nggak heran sih, soalnya Indonesia kan mayoritasnya Islam, dan Islam itu sangat menentang lah yang kayak gitu kan. Terus sampai kita pada yang dimana Jepang itu akhirnya kayak udah gedek lah istilahnya dia, terus akhirnya itu membuat janji-janji manis, janji kemerdekaan Indonesia. Aduh. Terus dia itu akhirnya bentuk janjinya itu dia ngebentuk PPOPK itu Dokuritsu Zunbi Kosaka, yang dimana di sidang pertamanya itu mereka bahas dasar negara Indonesia, lalu sidang keduanya itu bahas UUD. Nah, tapi itu nggak bertahan lama BPPK itu, dia abis itu nggak lama bubar dan kebentuklah PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, tapi pas selama pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai ini ada salah satu tokoh yang dimana dia itu dapat kabar dari radio kalau Jepang itu udah nyerah kepada sekutu. Nah, tokohnya itu namanya si Sultan Syahrir kan ya. dia dengar dari radio nggak sih pas itu? Iya, dia dengar dari radio sih. Nah, karena akibat kecepuannya si Sultan Syahrir ini, ya dia kan dapat kabar langsung ngasih tahu ke orang-orang Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, para pemuda itu langsung pengen cepat-cepat merdeka. Cuma golongan tua atau yang mungkin tokoh-tokoh yang udah di atas 40 tahunan itu mereka masih percaya dari janji si Jepang untuk kemerdekaan. Beda pendapat berarti. Iya. Terus akhirnya mereka itu terpaksa tokoh penting dari golongan tua itu kayak Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan ke Rengas Dengklok, yang dimana di peristiwa Rengas Dengklok itu kan kita udah tahu banget lah, itu di situ para pemuda meyakinkan untuk golongan tua itu cepat-cepat merdekain Indonesia, dan sampailah pada akhirnya golongan tua itu setuju dan siapin pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka gitu, dan masa penjajahan Jepang itu berakhir. Melalui dari proses ya ternyata panjang banget. Di Belanda terus ke Jepang. Berarti intinya tuh Jepang kayak gak mau rugi dong. Iya. Gak mau rugi dong. Iya. Licik banget ya. Emang dia banyak banget tipu muslihatnya yang emang tujuannya ke Indonesia itu cuman buat manfaatin sumber daya mereka aja sih, sumber daya Indonesia gitu. Ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan podcast sejarah dari kelas 11A. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kayak itu kamu rugi dong. Iya. Tadi kamu udah ngomong duluan. Siapa ya? Iya, ngomong ibu tidak takut dia nggak bakal kodernya. Tahu. Aku juga tadi ketukar. Kamu ngomong gitu, aku padahal mau nambah aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan podcast sejarah dari kelas 11A. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Suaranya. Belum dimatiin. Tadi kan dia juga ada yang ketukar.